Saya, Anissa Rahmisa Fitri, biasa dipanggil Bu Anissa. Saya mengajar di SDN Kret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di kelas 4A. Dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman, PGSD kelas 9, kelompok 3. Di video kali ini saya akan membagikan cerita tentang praktik baik atau best practice saya terkait pengalaman saya mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di PPL 2 saya dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Hal-hal yang menjadi fokus saya dalam video best practice kali ini adalah yang pertama, penjelasan tentang best practice saya. Dan yang kedua, saya akan menanyakan video PPL pembelajaran 2 saya. Dan yang ketiga adalah saya menanyakan video testimoni dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua siswa, dan dari siswa terkait dengan pelaksanaan PPL 2 saya. Situasi. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, minat baca siswa rendah. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap teks petunjuk rendah. Yang ketiga, motivasi belajar siswa rendah. Dan yang keempat, guru belum menerapkan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif sehingga siswa cenderung bosan ketika belajar di kelas. Menurut saya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena saya rasa banyak rekan guru yang juga mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Sehingga praktik baik ini diharapkan dapat memotivasi terutama untuk diri saya sendiri dan juga dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan guru dalam menangani permasalahan yang sama dengan yang saya alami. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dan inovatif dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa ketika belajar di kelas menjadi tertarik dan termotivasi sehingga menumbuhkan minat motivasi belajar yang tinggi. Tantangan. Dari analisis hasil kajian literatur dan hasil wawancara dengan kepala sekolah, pakar, rekan sejawat, dan juga dengan merefleksi diri sendiri tentang penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang teks petunjuk. Maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Yang kedua, metode pembelajarannya tidak variatif. Yang ketiga, media pembelajarannya tidak menarik sehingga motivasi siswa belajar rendah. Dan yang keempat, LKPD yang digunakan guru kurang tepat. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan berasal dari diri guru sendiri dan juga dari siswa. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari diri siswa adalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Dilihat dari strategi yang dilakukan dalam memilih model pembelajaran, yaitu yang pertama, guru harus melakukan kajian literatur. Yang kedua, melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan pakar, rekan sejawat, dan dengan orang tua atau siswa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari tentang berbagai macam model pembelajaran yang tepat. Dan yang keempat, memahami karakteristik belajar siswa. Dan yang terakhir adalah karakteristik tentang materi yang akan diajarkan. Pada pembelajaran ini, guru memilih model Project Based Learning atau PJBL. Dan proses pemilihan model pembelajaran ini, terlebih dahulu guru mencari referensi tentang berbagai macam model pembelajaran, kemudian memahami karakteristik peserta didik atau siswa, dan mendesain langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks dari model-model yang telah dipilih. Dan untuk sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini adalah pemahaman guru tentang berbagai macam model pembelajaran yang tepat yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Dan yang kedua adalah tentang pemilihan metode pembelajaran.
Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik belajar siswa dan juga materi pelajaran. Pada pembelajaran ini, guru memilih metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Untuk proses pemilihan metode pembelajaran yaitu dengan mempelajari macam-macam metode pembelajaran dan dipilih mana metode pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk pembelajaran kali ini. Dan sumber daya yang diperlukan untuk pemilihan metode pembelajaran ini adalah pemahaman guru terhadap metode pembelajaran yang tepat dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan oleh guru untuk memilih media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Pada pembelajaran kali ini, guru memilih media pembelajaran berbasis TIPEK. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran adalah pengetahuan guru tentang penggunaan aplikasi YouTube dan PowerPoint, dan juga dalam mengoperasikan laptop, gadget atau gawai dan jaringan internet. Yang keempat, tentang penggunaan LKPD yang tepat. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam menyusun LKPD yang tepat adalah dengan cara mendalami materi yang akan diajarkan, memahami karakteristik belajar siswa, dan memahami kemampuan awal siswa. Pada pembelajaran kali ini, guru menggunakan LKPD memuat materi tentang teks petunjuk menghemat energi dan disertai gambar yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Proses pembuatan LKPD dilakukan dengan cara mendalami materi ajar terlebih dahulu, mencari referensi bahan ajar, dan kemudian segera menyusun LKPD yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan dalam membuat LKPD adalah pengetahuan dan pemahaman guru tentang materi ajar, kemampuan guru untuk mendesain LKPD sesuai dengan tujuan pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan memiliki hasil yang efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, pemilihan model pembelajaran Problem Based Learning atau PJBL dapat menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa. Karena siswa bebas untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek, dan menghasilkan produk kerja yang bisa dipresentasikan kepada kelompok lain. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penggunaan media berbasis TIPEK dapat menumbuhkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan hasil evaluasi belajar siswa. Dan yang keempat, pemilihan LKPD yang tepat dapat memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran dan membentuk interaksi yang efektif antara siswa dan guru dan dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model, metode, media, LKPD, dan langkah-langkah pada RPP yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses dari kegiatan yang sudah guru lakukan selama proses pembelajaran di PPL 2 ini adalah diharapkan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media, LKPD, dan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan modelnya untuk pelajaran selanjutnya supaya siswa semakin termotivasi dalam belajar dan tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
didik yang baik. Anak terorisme kita tetap terjaga. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga melafalkan Pancasila bersama-sama. Sekarang mari kita melafalkan ini, Sumpah Pemuda. Ya, karena kalian adalah pemuda-pemuda, generasi penerus bangsa. Nanti masa depan bangsa ada di tangan kalian. Oke, ada yang mau memimpin teman-teman yang melafalkan Sumpah Pemuda? Oke, silakan Mas Afan. Berdiri. Kita kemarin belajar itu. Nah, untuk hari ini kita fokuskan adalah materi pembelajarannya di tema 2. Tema 2 pembelajaran depan selalu berhemat energi. Nah, tujuan pembelajarannya nanti anak-anak setelah mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak tahu kewajiban dan hak kita dalam menghemat energi. Dan juga nanti anak-anak akan mempelajari tentang teks petunjuk cara dalam menghemat energi listrik. Sekarang coba dibuka buku ajarnya, silakan dipelajari dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Untuk anak-anak supaya lebih memahami materinya, kita perhatikan ya video pembelajaran berikut ya. Yang pertama tadi apa? Energi apa? Listrik. Caranya bagaimana sih hemat energi listrik yang dijelaskan di video tadi? Yang pertama mematikan lampu di siang hari. Siapa di sini kalau yang siang hari lampunya masih menyala di rumahnya? Adakah? Jika masih ada, karena kita tadi sudah belajar tentang materi ini, jadi nanti ya, siap ya. Kalau ada yang ini masih nyala di rumah, silakan dimatikan kalau siang hari. Boleh saya ingin ada yang membantu memberikan nomor kerjanya. Oke, silakan Mbak Sofi dibagi ya sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah berkelompok ya sesuai dengan kelompoknya yang kemarin.
ibu bintang satu-satu. Silakan ditempel di posternya. Oke, silakan. Lebih menguji pemahaman kalian dengan materi yang kita pelajari hari ini, Ibu minta bantuan dong, ini dibagikan lembar evaluasinya. Oke, Mas Gavin dan Mbak Mania boleh. Silakan dibagikan ya. Satu-satu semuanya. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ibu beri waktu berapa menit? 7 menit. Oke. Kelompok aja deh, supaya lebih enak ya. Satu orang saja. Sudah semua ya? Tepuk satu, tepuk dua. Semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, ada kewajiban bagaimana tadi? Membuat poster, pintar sekali. Dan apa lagi? Teks petunjuk. Nah, karena sudah pelajari banyak hari ini, yang pasti nanti ketika di rumah, anak-anak harus menerapkan cara-cara atau petunjuk dalam menghemat energi. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Anak-anak senang nggak belajarnya bersama Bu Anissa? Supaya lebih senang lagi, kita bernyanyi dulu ya. Pengen nyanyi apa? Selanjutnya, karena kita akan belajar tentang teks yang lain. Oke ya. Nah, supaya kita bermanfaat hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Siapa yang memimpin? Oke, silakan Mas Nafis. Kita berdoa yang baik. Berbulan dari
Dwi Kusmawati, PLT Kepala Sekolah SDN Keret. Pada hari ini saya akan berikan testimoni kegiatan KBM PPL 2 dari Bu Anissa. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali pada Bu Anissa yang sudah memberikan kegiatan KBM. Yang saya lihat dari KBM-nya, alhamdulillah dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup sudah cukup bagus. Pada kegiatan awal, Bu Anissa sudah menerapkan memotivasi anak-anak sehingga anak-anak bergembira atau senang mengikuti kegiatannya. Dan kegiatan inti alhamdulillah sudah cukup bagus. Di situ sudah terlihat bahwa Bu Anissa memberikan materi pembelajaran yang cukup bagus, inovatif juga karena menggunakan alat peraga dan media yang sudah ada. Kemudian dalam kegiatan itu tampak juga kegiatan proyek yang cukup menyenangkan. Di samping dia belajar, anak-anak juga bermain, sehingga apa yang didapat dari anak-anak itu cukup memuaskan. Dan saya lihat juga pada kegiatan itu diberikan reward oleh Bu Anissa, sehingga anak-anak merasa tersanjung dari kegiatan proyek itu, dari hasil yang dicapai oleh anak-anak kemudian dipajangkan. Oleh karena itu, dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, kegiatan cukup bagus, cukup termotivasi anak-anak, dan inovatifnya juga banyak dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan KBM ini berjalan dengan baik dan sangat memuaskan. Sedangkan saran saya selaku Kepala Sekolah SDN Keret, yang pertama mudah-mudahan KBM ini tetap dipertahankan, dan ini cukup bagus, dan mungkin wali kelas yang lain atau guru-guru yang lain bisa mencontoh. Diharapkan kegiatan pembelajaran di kelas minimal samalah dengan Bu Anissa. Mudah-mudahan kita berharap kualitas pendidikan di sekolah kita akan semakin bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Nadhiro, rekan dari Bu Anissa, mengajar di SDN Keret, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Saya akan memberikan testimoni terhadap pembelajaran yang dilakukan Bu Anissa terkait pelaksanaan PPL 2. Pembelajaran yang dilakukan Bu Anissa sudah termasuk pembelajaran inovatif, dan media pembelajarannya juga sudah inovatif karena sudah berbasis TIPEK. Tujuan pembelajaran yang dilakukan juga sudah semuanya terlaksana dengan baik, sudah tercapai. Anak-anak juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran karena Bu Anissa menyampaikan pembelajaran dengan penuh semangat, sehingga semangat beliau bisa sampai ke anak-anak. Selain itu, media yang dipilih juga sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan hari itu, sehingga perpaduan antara media, model pembelajaran yang tepat, dan juga dibawakan dengan semangat yang baik tentu saja membuat anak-anak belajar dengan menyenangkan. Saran saya untuk Bu Anissa, semoga untuk pembelajaran selanjutnya tetap seperti ini ya, tetap semangat dan juga memberi pembelajaran anak-anak yang inovatif. Saya juga berharap Bu Anissa ini mau memotivasi dan berbagi ilmu kepada guru-guru lain di SDN Keret, sehingga mereka pun bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif di SDN Keret. Demikian testimoni yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk Bu Anissa ke depannya dan bisa menjadi guru yang sukses dan hebat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dwi Astuti, orang tua dari Dia Sudiawati. Testimoni saya tentang pelaksanaan PPL 2 yang dilaksanakan Bu Anissa. Saya sangat berterima kasih karena pembelajarannya menyenangkan dan membuat siswa, khususnya anak saya, jadi lebih semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Kia dari kelas 4A. Saya diajar oleh Bu Anissa. Pembelajaran Bu Anissa saya sangat senang.
saya dilihatkan video yang sangat menarik. Mengerjakan lembar kerja bersama teman-teman. Saya mempelajari hak dan kewajiban, hemat energi, mempelajari teks petunjuk, dan membuat poster hemat energi. Pokoknya saya suka belajar dengan Bu Anissa. Terima kasih, dadah. Demikian cerita pengalaman praktik baik atau best practice yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.